Kali ini aku akan membahas tentang bermacam-macam kontrasepsi nih, alat-alat kontrasepsi pada kalian. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu alat-alat kontrasepsi itu apa aja sih dan kegunaannya itu apa aja gitu kan. Nah, nanti akan aku bahas satu-satu ya. Iya, teman-teman, salah satu alat kontrasepsi namanya IUD. Apa sih IUD itu? IUD singkatan dari intrauterine device, berbentuk seperti T ya. Ini tuh bentuknya kayak huruf T. Nah, ini tuh ukurannya sekitar 3 cm. IUD itu akan dipasang di dalam rahim dan mencegah kehamilan dengan menghentikan sperma untuk mencapai dan membuahi sel telur. Alat kontrasepsi ini dapat mencegah kehamilan hingga jangka waktu sampai 10 tahun. Apakah IUD bisa benar-benar mencegah kehamilan? Sampai sejauh ini, IUD termasuk alat kontrasepsi yang paling efektif selain implan. Kurang dari 1 orang yang gagal dari 100 pengguna, alias lebih dari 99% efektif mencegah terjadinya kehamilan. Apakah IUD mempengaruhi ASI? Banyak sekali ibu-ibu setelah melahirkan mungkin bingung ya memilih kontrasepsi yang aman dalam pemberian nanti jika mereka ingin memberikan ASI kepada anaknya. Nah, IUD sendiri tidak memberikan efek apapun dalam pemberian ASI karena IUD hanya memberikan efek di rahim saja sehingga tidak mempengaruhi organ lain dan produksi ASI. Jadi aman ya bagi ibu-ibu atau bagi kalian yang setelah melahirkan dan ingin memasang alat kontrasepsi seperti IUD ini jika kalian ingin memberikan ASI eksklusif untuk bayi kalian. Lalu, apakah efek samping dari kontrasepsi IUD? Efek samping yang sering muncul biasanya adalah haid yang lebih banyak dan lebih nyeri. Sementara pada IUD hormonal yang terjadi sebaliknya, yaitu haid menjadi tidak teratur ya, atau mungkin bahkan bisa sampai tidak haid sama sekali. Tidak hanya itu aja, keputihan dan flek juga bisa muncul, tapi keluhan ini bisa menghilang dengan sendirinya seiring dengan adaptasi tubuh kita terhadap kontrasepsi itu sendiri atau IUD. Yang kedua, ini ada alat kontrasepsi. Pasti kalian sudah nggak asing lagi ya dengan alat kontrasepsi ini. Ya, ini adalah kondom. Apa sih kondom itu? Kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan sejenis karet yang dipakai pada alat kelamin. Jadi, alat kontrasepsi ini sangat baik digunakan karena bahannya yang lunak dan tidak akan menyakiti alat kelamin kalian gitu. Nah, sebagai pelindung saat berhubungan seksual, tapi kondom juga bukan hal yang asing buat kita dengar gitu. Kenyataannya masih banyak orang yang belum paham gimana sih cara menggunakan kondom yang benar. Gimana sih cara memakai kondom dengan benar. Nah, ini aku akan memberitahu kalian gimana cara memakai kondom dengan benar. Yang pertama adalah buka kemasan kondom itu dengan mengikuti petunjuk yang dianjurkan dalam kemasannya. Dan di sini itu bermacam-macam produk. Jika yang sudah menikah bisa memilih sesuai dengan selera kalian gitu. Nah, yang kedua, setelah dibuka, ambil kondom secara perlahan dari bungkus kemasan. Yang ketiga, setelah itu tempatkan kondom di atas kepala penis dan pastikan penis telah ereksi saat memakai kondom. Gitu, teman-teman. Selain itu, pemakaian kondom itu sendiri, kalian juga harus tahu, mungkin beberapa orang taunya pemakaian kondom itu adalah untuk mencegah kehamilan. Tapi bukan hanya itu saja, kondom juga bisa mencegah pasangan dari penyakit infeksi menular seksual atau IMS. Dan juga resiko efek samping kondom itu juga rendah. Jadi bagi kalian yang sedang menyusui, itu aman banget dipakai karena itu tidak akan mempengaruhi produksi ASI kalian dan kalian masih bisa tetap menyusui. Nah, yang ketiga ada KB implan.
Mungkin KB implan itu masih asing ya didengar selain dari IUD ataupun kondom. Sebenarnya apa sih KB implan itu? KB implan itu sendiri adalah salah satu pilihan alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Alat kontrasepsi ini berbentuk seperti tabung plastik elastis dan berukuran kecil menyerupai batang korek api yang dimasukkan ke jaringan lemak pada lengan atas wanita. Tuh. Pasti banyak yang bertanya-tanya kan, kalau sudah pakai KB implan, apakah masih bisa kebobolan atau masih bisa hamil? Nah, KB susuk sendiri adalah metode kontrasepsi yang sangat efektif mencegah kehamilan. Dalam jangka waktu 1 tahun, hanya ada tak sampai 1 dari 100 pengguna KB implan sendiri yang tetap bisa hamil atau kebobolan. Kemungkinan hamil akan meningkat jika kalian menggunakan KB susuk selama 3 tahun tanpa diganti. Nah, sebelum kalian menggunakan KB, sebaiknya konsultasikan dulu tentang penggunaan atau alat kalian ingin menggunakan alat kontrasepsi yang seperti apa. Kalian bisa konsultasikan dulu kepada bidan atau dokter. Lalu kalian juga harus pastikan benar-benar jika itu perlu diganti, kalian harus pastikan dalam waktu jangka berapa lama alat kontrasepsi itu harus diganti. Jangan sampai nantinya niat kalian untuk tidak hamil lagi malah terjadi kebobolan karena dari faktor kalian yang tidak bertanya di awal atau ketidaktahuan kalian. Gitu ya teman-teman. Nah, selain itu, wanita yang melakukan pemasangan KB implan bisa hamil apabila alat kontrasepsi tidak digunakan atau dipasang dengan benar. Jika kalian sudah menggunakan KB implan pada 5 hari pertama mengalami haid, KB susuk ini akan efektif untuk mencegah kehamilan. KB implan ini tidak dapat mencegah penularan penyakit menular seksual atau PMS seperti yang bisa dilakukan oleh kondom. KB implan itu sendiri berisi hormon progesteron. Hormon ini mempunyai efek mencegah lepasnya telur dari indung telur, menebalkan lendir di leher rahim sehingga sperma akan sulit masuk sehingga tidak terjadi kehamilan. 4. Ini ada KB suntik ya teman-teman. Sebenarnya apa sih suntik KB itu? Suntik KB adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progestogen atau progestin yang serupa dengan hormon alami wanita, yaitu progesteron. Ini dapat menghentikan ovulasi. Nah, KB suntik itu sendiri dibagi menjadi 2 ya. Ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Yang 1 bulan seperti ini, contohnya salah satunya adalah Ciclofem. Ciclofem ini teman-teman termasuk alat kontrasepsi berupa suntikan yang diberikan 1 bulan sekali ya. Ciclofem juga memiliki beberapa efek samping, yaitu meningkatkan berat badan ataupun dapat menimbulkan nyeri pada payudara. KB suntik 1 bulan ini juga aman ya untuk ibu-ibu yang masih menyusui bayinya, dan dia tidak akan mempengaruhi produksi ASI. Lalu ada Triclofem, atau ini satu contoh obat untuk KB suntik yang 3 bulan ya. Suntikan 3 bulan ini mencegah kehamilan dengan melepaskan hormon progestin ke dalam pembuluh darah. Nah, progestin itu adalah hormon yang serupa dengan progesteron yang diproduksi oleh ovarium. Progestin dalam suntik KB 3 bulan bekerja dengan menghentikan pelepasan sel telur ke dalam rahim sehingga mencegah terjadinya pembuahan. Gitu, teman-teman. Nah, adapun efek samping dari KB suntik 3 bulan ini sendiri adalah biasanya sakit kepala, nyeri payudara, dan mood swing. Pada beberapa perempuan, suasana hati cepat berubah dan timbul amarah yang lebih sering dari biasanya. Semua efek samping dari suntik KB 3 bulan ini termasuk pusing, nyeri payudara, berkunang-kunang, bukan gejala penyakit tertentu, tapi itu murni karena perubahan hormon. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau kalian menggunakan KB suntik 3 bulan dan mengalami gejala-gejala seperti yang tadi aku sebutkan. Itu masih cenderung aman ya teman-teman.
karena itu murni dari perubahan hormon kalian. Nah, jika kalian menggunakan KB suntik 3 bulan ini, biasanya haid menjadi tidak teratur atau muncul haid yang berkepanjangan setelah menggunakan KB suntik 3 bulan ini. Nah, itu merupakan sesuatu hal yang wajar. Itu karena ada respon tubuh terhadap perubahan hormon akibat suntik. Tapi biasanya haid ini juga akan terjadi maksimal 7 hari setelah suntik dilakukan. Nah, itu tadi macam-macam alat kontrasepsi yang bisa kalian pilih. Jika kalian bingung untuk memilih alat kontrasepsi apa yang akan kalian gunakan, kalian bisa konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter atau bidan supaya kalian tahu apakah kalian cocok menggunakan bentuk KB itu gitu, supaya tidak salah pilih nantinya gitu. Terima kasih sudah menonton edukasi ini. Subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih.